Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Jabalur Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah di mana kita sudah memasuki malam ke-25 daripada bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita tetap semangat, tetap istiqomah, karena inilah masa-masa yang sangat menentukan daripada kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Segala sesuatu itu, segala pekerjaan itu dinilai ketika akhirnya. Kita sekolah, kuliah ataupun bekerja, itu yang sangat menentukan itu ketika akhir-akhirnya, bukan ketika awal. Nah, semoga kita di akhir-akhir Ramadan ini tetap Allah berikan kita semangat, istiqomah dan sabar dalam beribadah, sehingga kita akan mendapatkan hasil terbaik daripada ibadah Ramadan kita ini. Syukur-syukur di Ramadan ini kita bisa meraih atau beribadah di malam Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ceramah kita di kesempatan yang mulia ini adalah yaitu mencapai derajat ihsan. Ihsan, ya. Ihsan kalau bahasa Indonesia itu namanya berbuat kebaikan, itu ihsan. Jadi kalau orang ada namanya ihsan, itu harus jadi orang baik karena namanya ihsan. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa tingkatan kualitas seorang hamba yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Muslim. Itu tingkatan ketika orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, itu Muslim. Di Indonesia ada berapa ratus juta orang Muslim. Di atasnya ada tingkatan mukmin, yaitu orang Islam namun sudah mampu dan sudah siap dengan segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang Islam tapi belum siap salat, belum siap puasa, belum siap haji padahal sudah mampu, belum siap zakat padahal hartanya sudah banyak. Padahal dia Muslim. Maka Allah ketika perintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Orang-orang Arab, ya, orang-Arab Badui, Arab, nama itu orang-orang Arab pinggiran yang mereka itu terkenal bandelnya lah atau nakalnya, suka bohong dan sebagainya. Orang Arab ini mengatakan, Allah ceritakan dalam surah Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab ini, Arab yang Badui, ya, yang mereka itu orang Arab yang pinggiran pesisir, yang mereka itu dikenal bandel dan nakalnya. Mereka mengatakan kami sudah beriman. Orang Arab ini mengaku sudah beriman. Allah mengatakan kalian belum beriman. Tetapi katakanlah kami baru saja berislam, baru masuk Islam. Sementara iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi tidak semua orang-orang yang Muslim yang mengaku Islam itu sampai pada derajat orang-orang yang mukmin. Siapa yang bilang begini? Al-Quran yang bilang. Jamaah yang berbahagia,
Orang-orang beriman, orang-orang yang sudah siap dengan syariat Allah, sudah siap dengan perintah Allah, sudah siap dengan segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya tersebut. Ini orang yang beriman. Ketika seorang hamba yang beriman ini melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan, ketundukan, kekhusyukan, keikhlasan, dia akan mendapatkan derajat namanya muttaqin, derajat ketakwaan. Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan bagi kalian berpuasa sebagaimana Allah perintahkan juga bagi umat-umat sebelum kita agar kita meraih derajat takwa. Itu orang yang takwa adalah orang yang sudah mampu menjaga diri dari hal-hal yang merusak dirinya, merusak amalnya, yang bisa menyebabkan dia celaka masuk neraka. Itu orang yang bertakwa. Takwa artinya penjagaan. Jadi orang yang bertakwa, orang yang sudah pintar menjaga dirinya. Dari apa? Dari neraka, dari keburukan. Itu orang yang bertakwa. Insya Allah semua kita dengan ibadah puasa, siam dan sebagainya, kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang berbahagia. Namun ada satu tingkatan lagi. Tingkatan yang lebih tinggi dari takwa, yang biasanya itu disematkan atau diperoleh oleh para nabi dan anbiya, yaitu tingkat ihsan atau tingkat muhsinin. Kalau boleh saya berikan sebuah perumpamaan, ada seorang karyawan, dia bekerja sebagai supir. Maaf kalau ada supir di sini ya. Dia bekerja sebagai seorang supir. Tugasnya adalah menjemput penumpang dari satu tempat mengantar ke tempat yang lain. Bisa jadi penumpang itu mungkin karyawan satu perusahaan, ataupun juga mungkin ya kalau dia di rumah berarti menjemput keluarga daripada tempat dia bekerja. Itu tugasnya supir. Tugasnya apa? Menjemput, mengantar, jemput. Ketika dia melaksanakan perintah tersebut, dia sudah menjadi seorang supir yang baik. Kalau ibaratnya kita sudah takwa lah, sudah dipercaya tanggung jawab dan sebagainya. Namun jangan berbahagia, ternyata sang supir ini di sela waktu yang dia miliki, dia mengelap mobil, mencuci mobil, memeriksa mobil. Kalau ada sedikit kotoran dibersihkan mobilnya itu. Sehingga padahal itu di luar tugas dia. Di luar tugas utama dia. Tapi itu yang sudah dia kerjakan tanpa perintah dari atasannya. Inilah namanya ihsan. Orangnya namanya muhsinin. Ihsan, perbuatannya ihsan, pelakunya namanya muhsinin. Ini ibaratnya kalau kita umpamakan seorang pegawai, seorang karyawan. Biasanya kalau karyawan seperti ini, itu atasannya senang sekali. Kenapa? Dia memang tugasnya sudah jelas ini, tetapi dia selalu memberikan yang lebih baik dari yang semestinya. Kalau yang misalnya orang bekerja pulang kerja jam 2, kalau kita biasa itu setengah 2 udah siap-siap kemas-kemas karena jam 2 pulang. Ada karyawan dia santai saja. Jam 2 udah waktu pulang, dia masih apa yang bisa dikerjakan dan sebagainya itu sudah merasa benar-benar tuntas, sudah merasa dia itu puas di kerjaan, kemudian dia pulang. Ini pimpinannya senang sekali. Namanya orang yang ihsan, pelakunya muhsin. Jamaah yang berbahagia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk juga menjadi orang yang muhsin. Walaupun kita diharapkan menjadi orang yang bertakwa, namun Allah juga mengharapkan kita, menganjurkan kita, mendorong kita menjadi seorang yang muhsin, yang ihsan, yang muhsin. Nabi bersabda dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, sabda Rasulullah, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah memerintahkan hambanya untuk berlaku ihsan. Berlaku ihsan dalam semua perbuatan. Dalam semua perbuatan kita mesti ihsan. Tidak hanya sebatas melaksanakan tugas kewajiban selesai, tetapi juga melaksanakan dengan cara yang terbaik seperti seorang supir tadi, ihsan.
Kemudian Nabi memberikan sebuah contoh. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Ini contoh yang Nabi yang berikan kepada kita. Apa artinya? Apabila kalian menyembelih hewan, apakah kurban atau apapun akikah dan sebagainya itu menyembelih hewan, maka berihsanlah dalam menyembelih. Sembelihlah dengan ihsan. Bagaimana dengan ihsan kata Rasulullah? Fal yuhidda ahadukum safratahu. Hendaklah yang menyembelih tadi itu benar-benar menajamkan pisaunya. Yang berbahagia kalau misalnya kita sembelih kambing misalnya itu. Kita punya pisau dapur misalnya, pisau enggak terlalu tajam lah. Pisaunya tidak terlalu tajam. Tapi bisa untuk memotong leher kambing itu. Kira-kira sah enggak sembelihnya? Sudah sah sembelihnya itu. Karena hewan itu mati karena sembelihan. Matinya karena kita sembelih, kemudian darahnya keluar, sah sembelihan kita, boleh kita makan. Tapi pisaunya kurang tajam, tetap sah. Karena dia mati karena sembelihan. Tetapi kalau kita kemudian mengambil pisau yang khusus, ataupun pisau di rumah kita asah lagi, diasah setajam-tajamnya, sehingga ketika menyembelih kambing tadi, dengan sekali tarikan langsung putus urat lehernya itu. Beda enggak dengan yang pertama? Yang kedua ini namanya ihsan. Menyembelih tidak hanya sekedar untuk mematikan hewan, tetapi juga dengan cara yang terbaik. Rasul Allah memerintahkan untuk berlaku ihsan ketika menyembelih. Satu lagi wal yurih dzabihatahu. Kemudian yang kedua kata Rasul itu hendaklah menenangkan hewan sembelihannya. Kalau kita di Indonesia ini kalau menyembelih biasanya itu diambil hewannya, dibawa agak jauh dari kerumunannya, disembelih. Agar apa? Tidak stres, tidak ketakutan. Apakah itu harus? Tidak. Kita lihat kadang-kadang ada video yang beredar itu, ada orang yang membeli di kandang, unta ada unta mungkin 10-15, di kandang disembelih satu persatu, sembelih. Nanti yang lain sudah berlari ke sana ketakutan, disembelih lagi. Boleh enggak? Boleh. Tetapi unta ini dia ketakutan, stres. Walaupun secara hukum sah disembelih hewan ini, tetapi ihsannya tidak ada. Ihsannya tidak ada. Jamaah yang berbahagia, ini contoh terhadap hewan pun Allah perintahkan kita untuk berlaku ihsan terhadap hewan. Apalagi terhadap sesama manusia. Apalagi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berlaku ihsan. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Perintah berihsan. Wahai hamba-hambaku kata Allah, berlaku ihsanlah kalian sesama kalian sebagaimana Allah berlaku ihsan kepada engkau. Kalau kita lihat kurang apa yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmatnya kepada seluruh manusia. Yang baik, yang jahat semua Allah berikan nikmatnya. Yang beriman, yang kafir Allah berikan semua nikmatnya. Allah tidak pandang siapapun itu, semua Allah berikan nikmatnya. Maka kira-kira begitulah ihsan kita kepada sesama manusia. Kita berlaku ihsan sebagaimana ihsannya Allah kepada kita. Sebagai contoh jamaah yang berbahagia. Misalnya begini. Ada kita punya, mungkin anggaplah punya harta. Kita bisa berbagi kepada sesama. Lalu ada salah satu orang yang sebenarnya itu dia pantas untuk kita bantu. Pantas untuk kita berikan bantuan. Tetapi dia pernah melakukan sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan kita. Nah, apakah kita akan membantu orang ini atau tidak? Itu pertanyaannya. Apakah kita akan membantu atau tidak? Kalau kita juga membantu orang ini, inilah ihsan namanya. Kita membantu berbuat baik, tidak lagi melihat untuk siapa kita berbuat baik. Tetapi kita melihat Allah yang akan menilai kita. Begitu juga ketika kita sabar. Misalnya ada orang menyakiti kita, kita sabar. Kadang-kadang orang mengatakan, ngapain Anda sabar? Kenapa tidak Anda balas saja? Kan bisa. Kenapa Anda cuma diam dan sabar?
Orang ini kalau kemudian dia mampu bersabar, itulah ihsan. Dia bersabar, bukan dia tidak mampu membalas, tetapi dia yakin Allah akan membalas kesabaran dia. Inilah namanya ihsan, subhanallah. Ini namanya ihsan. Di dalam surah Adz-Dzariyat Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini contoh ihsan dalam beribadah. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh surga-surga yang di sana mengalir mata air yang indah. Lalu mereka akan mendapatkan semua karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka nanti di dalam surga tersebut. Wa kanu qabla dzalika muhsinin. Dan orang-orang yang bertakwa ini ketika di dunia mereka juga seorang yang ihsan, seorang yang muhsinin. Kemudian Allah menjelaskan di mana letak ihsannya hamba ini. Allah berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Hamba yang ihsan ini, mereka ini malam hari tidurnya sedikit. Malam hari tidurnya sedikit, lebih sedikit tidur daripada bangun. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di malam hari bangun, anggaplah misalnya malam itu 5 jam lah. Kita bangun setengah jam, 1 jam misalnya, kita salat, kita mengaji, berdoa dan sebagainya, itu kita sudah bagus sekali. Kita sudah mendapatkan derajat takwa insyaallah. Tetapi kalau kemudian seorang hamba dari 5 jam panjangnya waktu malam, dia mampu bangun dan beribadah lebih daripada setengah daripada 5 jam tersebut, dia berzikir, bermunajat dan sebagainya, itulah orang yang muhsin, orang yang ihsan, subhanallah. Itu orang yang ihsan. Sehingga orang ihsan ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi, seperti halnya para nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, di dalam surah An-Nahl Allah berfirman, lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang ihsan tadi, karena sudah mampu melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kemudian mampu melewati standar secara umum, Allah sangat cinta kepada orang ini, sayang kepada orang, sama seperti supir tadi itu. Kalau misalnya bos tadi, pimpinan tadi, dia ingin memberikan sesuatu kepada karyawan, pasti supir tadi yang pertama dia ingat. Kenapa? Dia bekerja dengan sangat luar biasa, dengan melebihi dari yang seharusnya dia kerjakan. Maka orang-orang ihsan ini akan mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang ihsan ini akan mendapatkan kebaikan yang sangat luas di dunia ini, di dalam dunia ini. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian di akhirat nanti kata Allah, bagi orang-orang ihsan ini akan mendapatkan al-husna berupa surga, wa ziyadah dan tambahan. Apa tambahannya? Ulama mengatakan tambahannya adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ihsan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu marilah bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita maksimalkan sebaik mungkin. Semoga kita mampu meraih predikat takwa, la'allakum tattaqun, dan lebih dari itu kita juga mulai untuk mencapai derajat ihsan, derajat muhsinin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah senantiasa bersama, menolong, membantu orang-orang yang bertakwa dan mereka-mereka yang muhsinun, orang-orang yang berihsan. Jamaah yang berbahagia, semoga Allah memberikan kita taufik hidayah, kesabaran, istiqomah, sehingga mampu meraih derajat takwa dan ihsan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.